Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Laspi. Saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem hormon endokrin. Nah, di sini ada daftar isian. Teman-teman bisa baca ya. Nah, di sini ada pengertian sistem endokrin. Endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu melepaskan banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Sistem endokrin mempengaruhi detak jantung, pertumbuhan tulang dan jaringan, bahkan kemampuan bereproduksi. Sistem endokrin mempermainkan peran penting peningkatan berisiko diabetes, gangguan pertumbuhan, disfungsi seksual, dan segala gangguan hormon lainnya. Nah, di sini ada jenis kelenjar sistem endokrin. Nah, teman-teman bisa nanti dijeda atau nanti kalian bisa membacanya ya. Nah, di sini juga ada poster, teman-teman bisa lihat atau baca-baca. Dan di sini juga ada penyebab gangguan endokrin. Penyakit endokrin yang terjadi ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin, yang kondisi ini disebut ketidakseimbangan hormon. Satu, penyakit endokrin karena perkembangan lesi dalam sistem endokrin yang bisa saja mempengaruhi kadar hormon. 2. Kelainan genetik seperti multiple endocrine neoplasia atau kongenital. Nah, ini ada posternya yang mungkin bisa membantu. Dan di sini ada faktor resiko gangguan sistem endokrin. Yang pertama, peningkatan kadar kolesterol yang signifikan. 2. Memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. 3. Memiliki riwayat penyakit autoimun. 3. Menjaga pola makan tidak sehat. Nah, di sini ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah, ada riwayat keluarga, dan ada pertambahannya usia. Dan juga ada faktor risiko yang dapat dirubah, ada obesitas, kehamilan, berkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, sering mengkonsumsi obat kimia. Di sini ada gangguan pada sistem endokrin. Hormon dapat disebut juga sebagai sistem endokrin. Hormon dapat disebut juga sebagai sistem endokrin. Itu apa ya? Sistem endokrin adalah mensekresikan sesuatu di dalam tubuh. Sistem endokrin bekerja dengan cara mengeluarkan senyawa kimia pembawa pesan, dan ada 3. Nah, ada juga sistem bekerja dengan cara mengeluarkan senyawa kimia yang membawa pesan hormon. Sistem endokrin juga sistem hormonal. Hormon berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi organ di dalam tubuh. Dan juga diabetes. Diabetes merupakan gangguan endokrin yang ditandai dengan mudah merasa haus dan buang air kecil. Diabetes dibedakan menjadi 2, yaitu diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Diabetes insipidus disebabkan karena kadar hormon ADH atau fosforesin, salah satunya karena kerusakan bagian otak pada hipofisis. Nah, selanjutnya kalian bisa baca atau kalian bisa lihat sendiri. Nah, ada akibat-akibatnya kadar hormon dan juga ada penanganannya. Nah, di sini ada diabetes mellitus terbagi menjadi 2. Ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Dan di situ juga terdapat gambar-gambarnya. Dan di sini juga ada gejala-gejala diabetes. Silakan kalian perhatikan gambar-gambarnya. Sangat berbahaya ya. Dan di sini juga ada penyembuhannya.
kalian bisa perhatikan ya gambar-gambarnya. Dan di sini juga ada gigantisme. Gigantisme pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar, sehingga terlihat seperti rak disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Gigantisme Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa perhatikan dan menyimaknya. Dan ini ada gejala-gejala gigantisme. Dan di sini ada pengobatannya, kalian bisa perhatikan dan kalian bisa mengamatinya. Dan kita sudah sampai di kesimpulan. Fungsi endokrin berhenti, kadar gula darah tidak akan terkendali, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Hilangnya kontrol endokrin terhadap berbagai seperti potensi darah air akan sama-sama menghancurkan, menyebabkan berbagai gejala dan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seksual dan suasana hati. Secara umum, sistem melalui pelepasan tubuh, perkembangan, fungsi dan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Sudah ada di akhir video. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan dan sudah See you next time. Terima kasih.